Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Balik lagi sama aku Graciela, dan hari ini kita akan bahas SPSS lagi dengan materi bab 3, yaitu statistik non-parametrik, Mann-Whitney U-test, Wilcoxon rank test, dan Kruskal-Wallis H-test. Nah, ini sebenarnya nyambung sama materi kemarin yang bab 2, jadi bab 2 kan kemarin statistik parametrik, yang bab 3 ini statistik non-parametrik. Oke? Nah, jadi statistik non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak bergantung pada populasi. Nah, dalam uji statistik dan parametrik, tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Hal ini menyebabkan uji statistik dan parametrik juga disebut sebagai metode bebas distribusi. Nah, pada materi kali ini akan ada 3 uji yang kita bahas ya. Sama kayak tadi ya, udah saya bahas juga, ada Mann-Whitney, Wilcoxon, sama Kruskal-Wallis H-test. Kita akan bahas satu persatu. Pertama dari Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel berikutnya adalah ordinal atau interval ataupun rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Nah, dalam Mann-Whitney, uji dilakukan untuk mengetes perbandingan dua populasi yang sama dengan median atau nilai tengah yang berbeda. Nah, sampel yang digunakan adalah sampel yang tidak berpasangan. Ini juga saya blok dan saya bold ya. Kenapa sih? Karena ini penting nih, ini kuncinya. Jadi sebenarnya Mann-Whitney ini tuh hampir mirip sama independent sample t-test, di mana sampelnya tidak berpasangan ya. Nah, maksud dari perbandingan ini adalah untuk melihat apakah perbedaan keduanya memiliki makna yang signifikan atau tidak. Contohnya, sampel 1 adalah wanita, sampel 2 adalah pria. Nah, seseorang tidak bisa menjadi dua sampel sekaligus. Nah, sekarang kita masuk aja ke contoh soalnya supaya lebih paham. Kita baca dulu. Bu Budi adalah seorang investor yang menginvestasikan uangnya melalui deposito tabungan di bank sentral dan bank lain. Data di bawah ini adalah keuntungan yang diterima oleh Bu Budi dari depositonya di bank sentral dan bank lain dalam dolar. Kita lihat di sini ada dua, bank sentral sama bank lain. Nih di sini ada 8 data ya, masing-masing berarti itu totalnya 16. Terus kita baca nih di sini, dimintanya ujilah hipotesis 0 yang menyatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata keuntungan yang diperoleh Bu Budi dari depositonya di bank sentral dan bank lain dengan tingkat kepercayaan 95%. Tapi kalau misalkan nih nanti ini nggak diketahui, pokoknya ini problemnya dihapus ya, tuh. Bingung kan alfanya yang mana? Udah jangan bingung, kalau misalkan nggak diketahui alfanya, pokoknya pasti alfanya 0,05 gitu ya, sama aja. Pokoknya kalau nggak diketahui ininya, anggapnya 0,05 alfanya. Di sini juga ada keterangan, jika N lebih besar sama dengan 20, maka pakai yang asymmetric to tail. Salah ngomong deh. Oke, terus yang jika N lebih kecil daripada 20, maka pakai yang excessive to tail. Tapi kita lihat di sini, sampelnya tuh ada 8 masing-masing, totalnya 16. Berarti lebih kecil daripada 20. Maka kita pakai yang excessive to tail ya. Nah, di sini kita buka dulu SPSS-nya untuk input datanya. Kebetulan saya udah input di sini biar cepat. Kita pakai Mann-Whitney ya. Nih. Kita lihat di sini tuh ada kesamaan yang sama-sama bank. Nih, bank sama bank. Jadi bisa digabung ya. Saya bikin dulu di sini keterangan. Variabel view bisa digabung. Nah, kita lihat dulu di bagian Mann-Whitney ini. Variable view-nya ada 2. Bank sama frekuensi. Di bagian frekuensi ini nggak pakai desimal. Kenapa? Karena 0. Nggak pakai desimal, dia emang nggak koma-koma. Terus yang bank juga desimalnya 0. Lalu sebentar. Nah, kelihatan ya. Terus value-nya kita bikin di bagian bank. Karena kan ada 2 bank nih, bank sentral sama bank lain. Kita masukin value-nya. Bebas, boleh pakai angka berapa aja, tapi saya prefer 0 sama 1. Untuk 0 itu sentral, 1 itu align. Boleh nggak dibalik angkanya? Boleh. Kalau mau 1 sentral, 1 atau 2 yang sentral, terserah deh. Pokoknya bebas angkanya berapa. Tapi lebih rapi aja pakai 0 sama 1.
Terus di sini L-nya center square rapi, measure-nya itu karena dia frekuensi berarti scale karena angka, sedangkan di bagian bank itu nominal. Kenapa? Karena dia itu kata-kata, tapi bukan perbandingan ya, ingat. Dia nominal karena kata-kata. Langsung masukin aja, ketikkan datanya kayak biasa di bagian frekuensi. Terus yang di bagian bank kayak biasa yang saya ajarin. Kita pakainya value 0 sama 1 nih. Sentral kan tadi 0, value 0. Ulang ya. Sentral kan tadi value-nya 0. Align kan tadi value-nya 1. Tinggal diketik aja kayak biasa. Saya kalau misalkan tiba-tiba kalian ketik nggak muncul kata-katanya, tekan ini. Tuh. Oke. Kayak yang saya ajarin biasanya. Tinggal diketik aja tuh 0 sama 1. Tuh. Di enter. Oke, kalau udah, kita langsung masuk aja ke analisisnya. Pertama kita klik analyze. Terus kita pilih non-parametric test. Kemudian, kita pilih yang legacy dialog. Lalu pilih yang two independent sample. Ingat, dia kan cuma boleh 2 sampel ya tadi katanya. Nih, di sini sebentar. Nih, 2 populasi. 2 sampel berarti ya. Terus sampelnya nggak berpasangan, berarti independen. Ingat, bandwidth ini mirip sama independent sample t-test. Berarti udah analyze, regression, salah maaf. Analyze, non-parametric, legacy dialog, lalu kita pilih yang two independent samples. Kemudian kita masukin aja variabel yang ini, kita masukin variabel yang bank ke dalam grouping variabel, terus yang frekuensi ke test variable list. Kenapa yang bank ke grouping variabel? Karena dia ada value-nya lagi dalam gitu. Pokoknya yang ada value-nya gitu masukinnya ke grouping variabel ya. Kalau udah kayak gini, kita klik define group. Kita masukin grup 1 sama grup 2-nya. Karena tadi kita grup 1-nya itu 0, grup 2-nya 1, kita masukin aja. Berarti 0 sama 1. Ingat ya, harus sesuai. Tadi kan kita udah ini, udah bikin sentralnya 0, L-nya 1. Berarti harus sesuai. Tapi kalau kalian bikinnya sentral 1, L 0, ya udah, kembalikan aja. Berarti grup 1-nya 1, grup 2-nya 0 gitu ya. Harus sesuai urutan di value ya, jangan lupa ya. Kita 0 sama 1 berarti. Lalu kita klik continue. Udah kecentang kan yang main with me, karena ini analysis main with me. Kemudian kita klik OK. Maka nanti akan muncul outputnya di sini. Sebentar ya, dia lagi loading sepertinya. Ya udah, biar nggak lama kita coba ulang aja. Hitung-hitung supaya kalian ingat nih. Analyze, non-parametric, legacy dialog. Oh, udah muncul, tapi nggak apa-apa ya. Kita ulang aja, biar lebih paham. Legacy dialog, yang ini pilihnya, karena main bit nih. Terus di reset, ingat, bank itu masuknya ke variabel. Ingat, yang ada variabelnya 2. Dia grouping kan, pakai value. Frekuensinya yang di atas. Ininya ini, kita klik define group. Grup 1-nya 0, grup 2-nya 1. Continue, lalu kita klik OK. Udah muncul. Terus kita lihat di bagian yang sini. Di bagian x-axis-nya, yaitu 0,878. Nah, udah sama ya. Pertama-tama kita bikin dulu HOHA-nya atau hipotesisnya. HO-nya, tidak terdapat perbedaan rata-rata keuntungan antara bank sentral dan bank lain. Sedangkan HA-nya, terdapat perbedaan rata-rata keuntungan antara bank sentral dan bank lain. Nah, jadi bagian yang ini kata-katanya udah pasti. Yang perlu diganti itu cuma yang ini sama ini. Ini saya copy dulu ya. Terus gimana cara lihatnya, hipotesisnya? Udah gampang. Cuma lihat dari sini aja. Nih. Tapi dipersingkat lagi gitu. Jadi pinter-pinter kalian aja ya. Dipersingkat lagi dari soal-soal yang ada gitu. Terus ingat, karena N-nya itu lebih kecil daripada 20, dia kan N-nya tadi 16. Saya ketiknya di sini, N-nya 16. Jadi dia pakai x-axis. N kecil. Ya, dia pakainya x-axis itu sebesar 0,878. Ingat, kayak biasanya, kalau misalkan
stick lebih besar berarti pakainya HO, kalau lebih kecil pakainya HA. Karena ini X-axis-nya 0,878 yang artinya lebih besar sama dengan alfa 0,05, berarti HO tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat perbedaan rata-rata keuntungan antara bank sentral dan bank lain. Oke, kita next ke uji yang selanjutnya, yaitu Wilcoxon Rank Test. Wilcoxon Rank Test adalah uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal ataupun interval, tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon Rank Test merupakan uji alternatif dari uji pairing t-test atau t-test, t-pair, apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini dikenal juga dengan istilah Wilcoxon Match Pair Test. Nah, sebenarnya yang tadi nomor 1 kan ingat ya, samanya kayak independen. Kalau yang Wilcoxon itu samanya kayak paired sample t-test. Karena kenapa? Ingat, dia itu berpasangan, yang artinya itu ada korelasinya. Contohnya, di dalam Wilcoxon Rank Test, kedua sampel memiliki keterkaitan atau korelasi. Contohnya sebelum makan dan sesudah makan. Atau kayak gini nih, sebelum vaksin, sesudah vaksin. Atau misalkan sebelum mandi, sesudah mandi gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya, supaya lebih paham. Seorang dokter meneliti untuk melihat pengaruh suatu vaksin tertentu. Maka dari itu, dokter menggunakan 10 pasien untuk diukur data jantungnya sebelum dan sesudah diberikan vaksin. Berikut adalah data yang didapatkan. Di sini ada berapa ya nama pasien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Ini juga data-datanya sebelum dan sesudah. Nah, dengan pendekatan distribusi normal, ujilah hipotesis nol yang mengatakan tidak ada perbedaan detak jantung sebelum dan sesudah diberikannya vaksin tertentu dengan alfa 5%. Nah, kita bikin dulu hipotesisnya, yaitu HO. Tidak terdapat perbedaan rata-rata detak jantung sebelum dan sesudah vaksin. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan rata-rata detak jantung sebelum dan sesudah vaksin. Ini juga sama kayak tadi, yang bagian sini itu udah kata-kata mutlak, nggak perlu diganti. Yang perlu diganti cuman yang ininya doang, sama yang ininya. Tapi yang sebelum sesudah juga ini udah mutlak ya. Dan gampang juga liatnya dari soal biasanya nih. Terus dirangkum aja gitu pinter-pinter kalian. Ini HOHA nggak perlu terlalu pasti kok. Maksudnya kayak bebas kok gimana bentuk hipotesisnya. Yang penting intinya sama gitu. Udah, kita langsung mulai aja ke SPSS. Kita buka dulu filenya. Ini yang Wilcoxon. Nah, karena ini datanya itu sebelum sesudah, artinya tuh nggak bisa digabung. Karena nggak ada korelasi. Enggak kok, ada kok korelasinya sama-sama vaksin. Nggak bisa. Karena ada perbedaan di samping. Sebelum, sesudah. Jadinya nggak bisa digabung gitu. Datanya udah memiliki variabel yang berbeda walaupun berkorelasi. Gimana ya? Pokoknya kayak nggak bisa digabung ya. Pokoknya ingat aja intinya. Gampangnya gini. Kalau misalkan ada kata-kata sebelum, sesudah ini nggak bisa digabung variabelnya. Harus dipisah. Jadinya kayak gini. Kalau buka lagi. Nah, yang ini. Sebelum sama sesudah. Kita lihat dulu di bagian variable view-nya. Kita masukkan namanya itu sebelum vaksin sama sesudah vaksin. Ingat jangan lupa pakai underscore. Karena di SPSS nggak bisa spasi. Saya udah terima tentang itu ya. Jadi jangan lupa. Desimalnya sama-sama 0. Value-nya juga none, karena nggak ada kesamaan, jadi nggak perlu dibikin. Line-nya center, dua-duanya. Measure-nya juga scale. Kenapa? Karena di sini bukan perbandingan ya. Jadi sama-sama angka doang. Terus dimasukin datanya, persis kayak gini. Persis ya, udah sama. Terus kalau udah kayak gitu, kita buka analyze. Terus pilih yang non-parametric test. Pilih yang legacy dialog. Setelah itu kita pilih yang two related sample. Kenapa? Ingat, dia tuh ada korelasi. Berarti related. Dan dia cuma boleh 2. Ya. Pokoknya yang Wilcoxon ini cuma boleh 2. 2 kelompok doang. Nggak boleh 3, nggak boleh 4. Cuma 2. Oke? Makanya kita pakainya yang tuh, bukan yang K. Ya dari analyze. Non-parametric test. Legacy dialog. Ya ampun. Oke, nih. Sini. Lalu kita iniin yang pertama sebelum vaksin dulu.
Terus yang variabel keduanya sesudah vaksin. Nah, kalau udah kayak gitu, kita centang Wilcoxon. Udah dicentang ya. Kalau udah, kita langsung aja klik OK. Terus kita lihat di bagian sini, asimstiknya itu 0,359. Apakah udah sama? Udah ya. Berarti karena siknya itu 0,359, artinya lebih besar sama dengan alfa 0,05, maka HO tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat perbedaan rata-rata detak jantung sebelum dan sesudah vaksin. Dan jangan lupa, kalau misalkan lebih besar, tandanya selalu ada sama dengan. Kalau lebih kecil, selalu tandanya nggak pakai sama dengan. Terus jangan lupa juga, kalau lebih besar ini HO-nya berarti yang dipakai. Kalau lebih kecil, pakainya HA. Ya, jangan lupa. Oke, kita langsung next ke uji selanjutnya, yaitu Kruskal-Wallis H-test. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen. Nah, pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan juga skala ordinal. Uji ini identik dengan uji one-way ANOVA pada pengujian parametris, sehingga uji ini merupakan alternatif bagi uji one-way ANOVA apabila tidak memenuhi asumsi, misal asumsi normalitas gitu. Selain ini, sebagai uji alternatif, kegunaan lainnya adalah sebagai perluasan dari uji Mann-Whitney U-test, di mana kita ketahui bahwa uji tersebut hanya dapat digunakan pada dua kelompok variabel dependen, sedangkan Kruskal-Wallis dapat digunakan pada lebih dari dua kelompok, misalnya 3, 4, atau lebih. Nah, jadi intinya gini, nih udah saya blok ya. Nih, pada uji Kruskal-Wallis, pada uji Wallis-Kruskal, aduh, tidak salah ngomong mulu. Oke, ulang ya. Pada uji Kruskal-Wallis, sampelnya bisa 3 sampai 4 dan lebih. Dan setiap sampel itu tidak memiliki keterkaitan. Jadi, di sampel yang ini bisa lebih dari 2. Jadi nggak cuma bisa 2 doang, bisa lebih, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Terus setiap sampelnya ini nggak punya korelasi, beda sama yang tadi. Yang ini kan punya korelasi nih, sebelum sesudah. Tapi kalau yang di Kruskal ini nggak punya korelasi, jadi dia setiap sampelnya tuh independen. Sama kayak yang Mann-Whitney tadi, cuma bedanya bisa 3 sampai 4 sampel. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nita adalah seorang pedagang rumah makan. Ia ingin mengetahui minat pelanggan yang berbeda-beda terhadap makanan. Terdapat 4 kelompok yang dibedakan berdasarkan makanan kesukaannya, yaitu nasi goreng, mie goreng, soto, dan bakso. Nah, diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat kelezatan makanan, maka semakin besar pula minat pelanggan terhadap makanan itu. Berikut adalah hasilnya. Nah, di sini ada data-datanya, ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segitu deh ya, pokoknya ya. Nah, terus berarti kita langsung masukin aja ini sampelnya ke dalam SPSS dulu. Oh ya, baca dulu soalnya. Lakukan uji Kruskal-Wallis pada alfa 0,05 untuk menentukan apakah rata-rata minat pelanggan terhadap makanan sama. Kita langsung masuk ke SPSS-nya, yaitu yang Kruskal-Wallis. Kalau kalian perhatiin di sini itu datanya itu kayak nggak sama rata nih. Ini kan 10, ini 9, ini 8, ini 7. Itu emang boleh ya kayak gitu. Kalau di Kruskal-Wallis H-test boleh berapa aja gitu setiap variabelnya. Udah, kita langsung mulai aja ke sini. Kalau kalian di sini, dia punya satu kesamaan, gitu sama-sama makanan. Berarti bisa digabung. Dan ingat, dia juga nggak berkorelasi, berarti bisa digabung gitu. Saya tambahin di sini ya kata-kata variabel view bisa digabung. Nah, ada nasi goreng, mie goreng, soto, bakso. Semuanya sama-sama makanan. Berarti bisa digabung. Nih, makanan sama frekuensi ya. Nih, kita lihat dulu di variable view-nya. Ada makanan sama frekuensi, desimalnya 0. Kenapa? Karena nggak ada koma. Terus kita bikin di makanan itu value-nya ada 4. Itu 1, 2, 3, 4 saya bikinnya. 1 nasi goreng, nih, 2 mie goreng, 3 soto, 4 bakso.
Boleh nggak pakai angka lain? Boleh, boleh banget. Tapi saya lebih suka kayak gini, supaya lebih teratur gitu ya. Terus di bagian line-nya center, biar rapi, measure-nya nominal. Kenapa nominal? Karena dia tuh tulisan, bukan perbandingan. Terus frekuensinya scale, karena di angka. Udah, kita langsung ketik aja datanya kayak biasa, itu di frekuensi sini. Datanya ada 34 ya, karena kan tadi ini semuanya nggak rata datanya gitu. Ada 34, terus di bagian makanan juga sama aja. Kita ketik aja tinggal pakai value 1, terus mie goreng 2, soto 3, bakso 4. Biar kayak biasa aja, tinggal diketik, enter, ketik enter gini. 1, 1, 1 gitu kayak biasa ya. Jadi cepet. Terus jangan bingung kalau nggak muncul angkanya, tinggal diklik ini aja, kayak biasa. Ya udah, terus kita langsung aja masuk ke analisisnya. Kita klik analyze, pilih non-parametric statistik, tes maksudnya, pilih legacy dialog, lalu kita pilih yang K-independent sample. Kenapa? Karena tadi dia itu bisa lebih dari 2 sampel. Makanya kita pakai angka, bukan yang 2. Terus kenapa independen? Balik lagi, semua sampelnya enggak berkaitan, enggak berkorelasi. Makanya independen namanya. Berarti K-independent sample ya. Kita pilih ini. Terus kita masukin di bagian tes ini yang frekuensi. Terus grouping variabelnya makanan. Kenapa makanan? Karena ini grouping ya, grouping. Kita kan tadi pakai value. Value-nya ada banyak tuh, makanya mesti di group, makanya mesti dimasukin ke yang grouping gitu. Maaf ya jadi suka terbelit-belit. Oke, terus kita pilih yang define range. Minimumnya tadi berapa? 1, maksimumnya 4. Kenapa? Tadi kan kita punya 4 value ya. Nasi goreng, mie goreng, bakso sama soto. Ada 4 value totalnya, berarti minimumnya 4, maksimumnya salah, kebalik. Minimumnya 1, maksimumnya 4. Nanti kalau misalkan seumpamanya ada 5, berarti maksimumnya 5, gitu ya. Jadi tergantung semuanya. Tapi saya saranin kalau misalkan di Kruskal ini pakai value-nya itu start dari 1 aja. Karena kan biasanya kan saya selalu mulai dari 0. Tapi khusus di Kruskal Wallis ini, saya selalu mulai dari 1, bukan dari 0 value-nya. Kenapa? Supaya lebih, cari yang mana aja sih, supaya lebih akurat hasilnya gitu. Oke, terus kita klik continue. Pastikan yang bagian Kruskal ini udah kecentang. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya di sini ya, asimsik 0,567. Kita lihat apakah udah sama. Oke, udah sama ya. Nah, karena asimsiknya itu 0,567, maka lebih besar sama dengan alfa 0,05. Maka HO tidak dapat ditolak. Berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata minat pelanggan antara nasi goreng, mie goreng, soto, dan juga bakso. Oke, sebenarnya ini pembahasannya udah kelar, tapi saya pengen kasih satu contoh tambahan soal lagi. Ini merupakan soal gabungan ya. Kita baca dulu soalnya. Pabrik smartphone Indometri baru meluncurkan 3 produk gadget terbaru mereka, yaitu Smart A, Smart Z, dan Smart X, yang digadang-gadangkan memiliki ketahanan baterai yang luar biasa. Maka dari itu, dilakukan pengujian terhadap 3 gadget ini dari masing-masing jenis, yaitu masing-masing 6 sampel. Dan berapa lama baterai gadget itu dapat bertahan? Nah, ini datanya itu dalam jam ya. Jadi ada HP yang Smart A, Smart Z, Smart X. Nah, kita lihat dulu. Ini N-nya itu totalnya berapa nih? 6 kali 3, 24 ya. 6 kali 3, 6 kali 3 mah 18 ya. Oke. Udah kayak gini. Yang ditanya, A. Ujilah pendapat production direction yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata ketahanan baterai dari ketiga gadget tersebut dengan alfa 5%. Nah, terus ujilah apakah terdapat perbedaan ketahanan baterai antara Smart A dan Smart Z dengan tingkat keyakinan 95%. Kita mulai dulu yang A. Dia sebenarnya dari soal ini udah kelihatan ya. Dia kan punya 3 produk nih. Berarti artinya sama dengan 3 sampel. Itulah kenapa di soal A kita mesti pakai yang Kruskal Wallis H-test. Ingat, Kruskal ini
dia tuh bisa menggunakan dua atau lebih sampel. Sedangkan di sini kita 3 sampel ya. Makanya kita pengennya Kruskal-Wallis H-test nih. Saya juga udah bikin di sini keterangannya. Kruskal-Wallis karena hanya dia yang bisa dipakai untuk 3 variabel atau lebih variabel dan tidak bergantung. Jadi di sini tuh memang nggak bergantung juga nih satu sama lain variabelnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung masuk aja. Kita buka dulu SPSS-nya. Nih, kita ketik sesuai ini. Tapi ingat, jangan lupa, karena dia sama sekali nggak berkorelasi datanya, berarti bisa digabung jadi satu. Dia tuh GAT-GAT ya, dia punya satu kesamaan, sama-sama GAT-GAT. Itu Smart A, Smart Z, Smart X. Smart ya kata kuncinya di sini. Oke, kita masuk aja langsung ke variable view-nya. Ada frekuensi sama smart. Kenapa smart? Karena sama-sama smart. Kalau kalian mau bikin GAT-GAT juga boleh sih. Jadi ntar GAT-GAT A, GAT-GAT Z, GAT-GAT X. Tapi nggak apa-apa. Sama aja ya pokoknya semuanya. Saya ambil yang lebih simpel. Frekuensinya desimalnya sama-sama 0. Kenapa? Karena nggak ada koma. Value-nya itu di bagian smart ada 3. Itu 1A, 2Z, 3X. Ingat, kalau misalkan Kruskal-Wallis, saya selalu pakai 1, 2, 3. Bukan start dari 0 value-nya. Kenapa? Supaya lebih pasti aja gitu hasilnya. Jaga-jaga aja. Terus, line-nya itu kita bikin center supaya lebih rapi. Terus di bagian measure itu kita bikin frekuensinya scale. Karena emang nggak ada perbandingan. Terus ininya nominal di bagian smart karena emang kata-kata. Oh ya, sebenarnya di bagian yang value itu boleh aja pakai 0. Tapi saya sih supaya jaga-jaga aja. Tapi kalau misalkan nanti kalian coba sendiri di rumah, ternyata bisa pakai 0, ya udah, berarti bisa ya berarti. Oke. Gitu aja. Sebenarnya bebas, tergantung kalian lagi. Tapi saya jaga-jaga aja. Oke, sama kayak tadi kita langsung ketik aja semuanya di sini sama ininya. Ini udah nggak perlu lah ya setelangan lagi, udah jelas saya tadi. Udah 3 kali soalnya saya ngomong ini mulu bagian yang ketik-ketikan ini value-value-nya, oke? Berarti kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Kita klik analyze, kita pilih non parametric test, pilih yang legacy dialog, lalu kita pilih yang K independent sample. Ingat, kalau Kruskal itu dia itu bisa lebih dari 2 sampel, makanya pakai angka. Terus setiap sampelnya itu independen, yang artinya nggak bergantung satu sama lain, nggak berkorelasi, makanya independen. Ya, tapi itu kita masukkan tes variabelnya itu yang frekuensi, lalu groupingnya itu yang smart. Kita pilih define range, kita masukin minimumnya 1, maksnya 3. Kenapa? Ingat, karena di sini kita punya 3 sampel. Kalau 4 ya berarti masih punya 4 gitu ya, dan sebagainya. Klik continue, lalu pastikan tipenya itu Kruskal-Wallis H-test ya. Terus kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya di sini. Asimsiknya itu 0,574. Kita lihat apakah udah sama. Udah sama ya di sini. Berarti karena asimsiknya itu 0,574 berarti lebih besar sama dengan alfa 0,05. Berarti HO tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat perbedaan rata-rata ketahanan baterai antara Smart A, Z, dan juga X. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Ujilah apakah terdapat perbedaan ketahanan baterai antara Smart A dan Smart Z dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, dia bilang cuma 2 di sini sampelnya, A sama Z. Berarti yang bagian X kita anggap nggak ada, ya kita anggap kosong deh. Ini saya putihin deh pura-puranya biar kalian nggak salah lihat gitu. Nih, cuma A sama Z. Terus jangan lupa, dia ini nih nggak berkorelasi loh antara Smart A sama Smart Z. Ini kan bukan sebelum sesudah. Ini cuma data biasa yang saling tidak bergerak. Aduh, salah ngomong lagi. Oke, jadi ulang ya. Nah, jadi Smart A sama Z ini nggak saling bergantungan. Dia itu cuma data biasa gitu ya, yang independen. Berarti kita pakainya Mann-Whitney U-test. Kenapa? Balik lagi, kita baca di atas. Mann-Whitney itu sampel yang tidak berpasangan dan biasanya cuma 2 kelompok. Makanya kita pakai Mann-Whitney, bukan pakai yang Wilcoxon. Karena Wilcoxon itu yang saling berkorelasi, sedangkan ini enggak. Oke, kita langsung masuk lagi ke datanya. Kita klik analyze, kita pilih yang non-parametric test, legacy dialog, kita pilih yang two independent samples.
Kemudian kita masukin frekuensinya itu di test variable ini. Terus smart-nya itu di bagian sini. Kita pilih define group. Nah, ingat ya, kita ulang deh, kita ulang. Kita buka di value. Nih, kalian lihat nih value-nya. 1A, 2Z, 3X. Yang ditanya adalah A dan Z. Artinya, nanti pas di bagian grouping, kita isinya itu grouping variabelnya itu 1 sama 2. 3-nya nggak usah, karena nggak dihitung. Tapi, kalau nanti ini tanya A sama Z, A sama X misalkan. Berarti ya udah, ketiknya nanti value-nya itu di bagian grouping variabel 1 sama 3. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi karena kita ditanyanya A sama Z, berarti nanti grouping variabelnya kita ketik 1 sama 2. Paham ya? Nggak lebih belit kan? Nggak lah ya. Kita klik lagi analyze. Regression, maaf salah. Non-parametric test, regresi dialog. Terus kita pilih yang to independent sample. Masukin lagi ulang. Reset dulu biar pasti. Masukin ini di grouping variable. Define grupnya. Grup 1 ingat tadi di bagian value. A itu 1. Z itu 2. Jadi langsung aja. Kalau misalkan A sama Z berarti 1 sama 3. Gini ya. Tapi karena kita A sama Z berarti 1 sama 2. Kita klik continue. Lalu pastikan tipenya main with nih. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya di sini. Yang ini. Tapi karena kita lihat dulu di sini. Kan yang dipakai itu yang A sama Z. A itu N-nya ada 6. Z juga 6. Totalnya 12. Karena total N-nya itu 12, maka kita pakainya yang X seksi. Ingat ya, yang ini. Yaudah, kita langsung masuk aja ke analisisnya. Di sini udah sama belum ya? Kita cek dulu. Udah sama ya? Yaudah. HO-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata ketahanan baterai antara Smart A dan Smart Z. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan rata-rata ketahanan baterai antara Smart A dan Smart Z. Ingat, bikin hipotesis ini sebenarnya mudah. Tinggal ambil dari soal aja, terus diringkas lagi, atau sebenarnya bertanya kalian aja. Pokoknya supaya inilah, nyambung lah sama soalnya gitu ya. Nah, terus jangan lupa kita pakainya X-sec karena lebih kecil daripada 20. Sini nilainya 0,699. Berarti karena X-axis-nya itu 0,699, artinya dia lebih besar sama dengan alfa 0,05, maka HO tidak dapat ditolak. Berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata ketahanan baterai antara Smart A dan Smart Z. Saya ulang ya. Jadi karena dia itu N-nya cuma 12, dia kan cuma uji yang A sama Z. N itu cuma 12 totalnya nih, kalau kalian lihat. Jadi jangan terkecoh ya. Ini N-nya cuma 12, berarti dia pakainya X seksi. Karena lebih kecil daripada 20. Terus yang bagian HOHA, ya udah, ini tinggal ikutin soal. Dengan catatan, yang penting masuk lah ya sama soal. Terus ini kata-katanya saya lupa blok nih. Ini yang nggak perlu diganti. Nih, sama yang antaranya. Yang ini juga. Sama sih kayak tadi. Coba nggak apa-apa, biar kalian lebih paham nanti. Takutnya lupa. Nah, begini ya. Oke. Yaudah, berarti pembahasan kita udah kelar. Thank you buat semuanya udah dengerin. Semoga jelas ya. Dan kalau misalkan saya ngomongnya agak sedikit terbelit-belit, maaf ya. Nah, kalau misalkan ada yang masih bingung, nanti bisa tanya aja. Oke, see you guys di pembahasan selanjutnya. Dadah!